Ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya Nabi Musa pernah diminta oleh kaumnya, yaitu Bani Israel sebelumnya. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, dan barang siapa menggantikan iman dengan kekufuran, artinya iman dia tinggalkan lalu dia ambil kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak mengikut sebagian dari budaya umat sebelum kita terhadap ajaran agama. Rasulullah SAW sampaikan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan umat-umat sebelum kita itu menjadi binasa, menjadi rusak. Yang pertama, al-qil wal qal. Al-qil wal qal itu artinya berbantah-bantahan satu sama lain. Qila qala, katanya, konon, begini begitu, kebanyakan ngomong. Satu sama lain saling bantah. Yang kedua, wa kathratis su'al. Terlalu banyak mempertanyakan kepada nabinya. Begitu nabinya membawa tuntunan seperti Nabi Musa dulu membawa perintah, Bani Israel nih, Taurat tegakkan. Contoh yang kita pernah bahas ya. Bapak-bapak, ibu, ini ada orang meninggal nih, supaya enggak ribut, Allah minta supaya kalian menyembelih seekor sapi. Nanti dari situ akan kelihatan siapa yang berbuat, yang melakukan pembunuhan. Mereka tidak melaksanakan dengan cepat. Kasratus su'al, nanya. Bahkan berpanjang-panjang yang enggak penting dia tanya. Sapi yang gimana Pak? Gitu kira-kira. Sapi yang enggak terlalu tua, enggak terlalu muda. Udah gitu nanya lagi. Sapi yang warnanya apa? Bikin susah sendiri. Jadi mempersulit diri sendiri, ya. Amal enggak dilaksanakan, ibadah enggak nambah, cerewetnya nambah. Wa idha'atil mal. Dan yang ketiga itu adalah menyia-nyiakan sumber daya. Pakai air boros, pakai uang boros, pakai tenaga boros, kesehatan juga boros. Apa kesehatan yang boros itu? Punya sehat, walafiat, nggak dipakai untuk yang kebaikan, dipakai buat tidur sepanjang hari. Tuh, idha'ah. Itu orang memubazirkan al-mal. Ya. Apa itu al-mal? Itu bukan hanya sekedar uang dalam bentuk mata uang, tapi juga secara umum adalah sumber daya kita dalam kehidupan. Ini 3 hal kata Rasulullah SAW, dan ini juga yang diingatkan dalam ayat ini. Apakah kalian mau seperti Bani Israel yang tidak segera taat, ya, tidak segera melaksanakan tuntunan, padahal sudah jelas, justru bertanya, mempertanyakan, ya, membuat sesuatu yang sederhana menjadi rumit. Nah, ini kita diingatkan. Karena itu Bapak-bapak, Ibu, Saudara sekalian, berislam itu kalau kata Rasul, innad dina yusrun, agama ini mudah. Tapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Kenapa agama ini mudah? Karena Allah memang memudahkannya. Amanu wa amilus salihat. Makanya penjelasan tentang akidah di dalam Al-Quran itu tidak terlalu panjang. Ya. Kalau kita bicara tentang tauhid, bagaimana penjelasan Al-Quran? Itu hanya ada 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu. Itu inti tauhid. Selebihnya apa? Wa amilus salihat. Maka mari kita sebagai umat Islam jangan memperbanyak perdebatan. Jangan memperbanyak saling menyakiti satu sama lain. Jangan memperbanyak saling menyalahkan, perbanyaklah amal kita. Ya. Dan amal itu pintunya tidak terbatas. Ulama mengingatkan salah satu sebab terjadinya perpecahan itu adalah kalau kita mengukur orang lain seperti dengan ukuran diri kita sendiri. Apa artinya?
Kebetulan misalnya kita punya bakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara ya. Misalnya kita punya bakat untuk memperbanyak sholat sunnah. Lalu ada orang kita lihat sholat sunnahnya kurang. Lalu kita salahkan dia. Kita salahkan, kita anggap dia kurang baik. Loh kok dia sholat sunnahnya kok malas-malasan? Kok tidak seperti saya? Kita lupa bahwa selain sholat sunnah itu ada 1001 sunnah lain yang mungkin dia kerjakan dan kita tidak bisa mengerjakannya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bermasyarakat ya di dalam satu umat ini, mari kita lapangkan hati kita satu sama lain. Kita ingat pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim suratul Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak. Wahai Muhammad, tidakkah kami lapangkan hatimu? Kelapangan hati. Dengan itu apa yang Allah berikan? Wa wada'na anka zuhrak. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zuhrak. Wa wada'na anka wizrak. Karena ada kelapangan hati, maka Allah akan melepaskan beban dari punggung kita. Jadi ringan kita dalam kehidupan. Melihat orang juga kita melihat dengan kelapangan hati. Jadi lapang rasanya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat derajatmu. Jadi dengan kelapangan hati itu kita akan jadi mulia. Itu dalam suratul Insyirah. Nah intinya bapak-bapak saudara sekalian, pesan dari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengingatkan kita untuk tidak mengikuti ya cara-cara yang tidak baik. Kalau cara-cara yang baik ya boleh kita ikuti dari orang-orang terdahulu, tapi cara-cara yang tidak baik berupa saling berbantahan satu sama lain, lalu kemudian memperbanyak bertanya dan mempersulit sesuatu yang mudah. Tidak mau mengamalkan apa yang sebenarnya bisa dia amalkan, lalu kemudian membuang-buang dan menyia-nyiakan sumber daya yang ada. Itu harus kita ingat, jangan kita ikuti. Nah di sini diingatkan ya dalam ayat ini. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Seakan-akan Allah mengatakan jangan ikuti cara orang-orang Bani Israel yang dulu tidak melaksanakan perintah tapi justru sibuk mempertanyakan dan menunda-nunda melaksanakannya. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Banyak di antara ahlul kitab ya. Nah, ahlul kitab di dalam ayat ini ulama banyak menjelaskan bahwa terkhusus ya, secara umum ahlul kitab, tetapi terkhusus itu adalah orang-orang Yahudi pada masa Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara ahlul kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman. Kuffaro, menjadi kufur kembali. Kenapa mereka menginginkan itu? Hasadam min indi anfusihim. Karena rasa dengki dalam diri mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Masya Allah. Ini juga ayat mengingatkan kita ya bapak-bapak saudara, bahwa yang namanya hasad itu sungguh-sungguh berbahaya. Hasad itu bahkan bisa mencegah kita untuk menerima sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Apa yang paling penting dalam hidup kita selain nafas, selain badan, selain kehidupan? Itulah iman dan Islam. Kebenaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa karena hasad, ya, karena dengki, banyak yang kemudian tercegah dari keimanan. Bahkan sebaliknya mereka menginginkan orang yang sudah beriman menjadi kufur kembali karena dengki.
Karena itu Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iyyakum wal hasad. Fa innal hasada la ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhi iri hati dan dengki. Sesungguhnya iri hati dan dengki itu memakan, melahap kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api itu melalap kayu bakar yang kering. Al-hatab itu artinya kayu bakar yang kering. Kita bisa bayangkan kalau api ketemu kayu bakar yang kering, nggak ada yang tersisa. Dan dalam ayat-ayat sebelumnya kita baca bagaimana hasad ini membuat orang yang tahu kebenaran itu justru menjadi musuh kebenaran itu. Maka kita bersihkan ya bapak-bapak saudara hati kita ini dari kedengkian. Apa sih hasad itu? Tamanni zawalin nikmah minal ghair. Menginginkan suatu nikmat yang diperoleh oleh seseorang itu lenyap dari dia. Itu gak boleh. Sudah kita bahas ya, bagaimana cara untuk memproteksi diri kita dari hasad itu. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Badi'uz Zaman An-Nursi. Pertama, kita harus yakin bahwa semua yang didapati oleh siapapun, semua nikmat yang sampai kepada siapapun, itu takdir Allah. Jadi kalau kita hasad atas satu nikmat yang orang lain dapatkan, itu sama seperti kita memprotes ya, dan marah kepada takdir Allah. Jadi ini bukan urusan ke manusia lagi. Kan Allah yang kasih, kok kita marah? Berarti Anda marah dong sama Allah. Padahal rukun iman salah satu diantaranya adalah percaya kepada qada dan qadar. Tuh ingat ya. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, jangan marah. Jangan sekali-sekali kita marah. Kita kesel, kita ingin nikmat itu hilang. Itu sama dengan mempertanyakan kebijaksanaan dan hikmah dari Allah. Satu. Yang kedua, proteksi dari hasad itu adalah dengan mengingat bahwa mudaratnya itu akan kembali kepada kita yang iri, dengki, yang hasad. Orang yang dihasati itu kalaupun dia mudarat hanya sedikit dibanding dengan kita. Katakanlah kita hasad sama orang, lalu karena dia mendapat suatu nikmat, lalu kita karena hasad bercerita kepada orang lain ya, hal-hal yang buruk tentang orang itu supaya dia dibenci. Oke, katakan ada 10 orang yang mau mendengar kita lalu membenci dia. Rugi enggak dia? Ada ruginya tapi sedikit. 10 orang misalnya menjauh dari dia, tapi masih ada ribuan orang lain yang tetap bersama dia misalnya. Tapi kita yang hasad, apa yang kita dapatkan? Semua amal-amal kita habis terbakar. Kalau kata orang itu nggak worth it, ya. Jadi orang itu nggak rugi banyak, kita habis semuanya kebaikan. Buat apa? Nah, jadi itu langkah untuk mengingat yang memproteksi diri. Yang ketiga, kata Imam Badi'uz Zaman, kalau Anda hasad kepada suatu nikmat yang orang lain terima, maka ketahuilah bahwa seringkali suatu nikmat itu kesenangannya hanya sedikit dibanding dengan kesusahannya. Anda hasad orang misalnya dapat uang. Ingat-ingat ya, belum tentu kenikmatan uang itu bagi dia lebih besar daripada kesusahan yang akan dia rasakan. Banyak orang yang semakin banyak uangnya semakin gak bisa tidur. Banyak yang semakin banyak uangnya tapi semakin terdorong dirinya untuk berbuat maksiat. Jadi kesenangan itu tidak identik dengan suatu nikmat secara otomatis. Banyak orang yang punya dapat nikmat banyak, tapi dia tidak bisa menikmatinya.
Kita baca dulu ada orang kaya sekali di Indonesia ini, tapi dokter melarang dia untuk makan nasi, nggak boleh, ya, nggak boleh pakai garam, apalagi daging. Jadi dia makan itu makanan hanya kentang saja, air putih, karena penyakitnya banyak sekali. Allah kasih dia uang, tapi ternyata dia tidak bisa menikmatinya. Mau hasad kepada orang itu. Nah, jadi Imam Badi'uz Zaman ingatkan 3 hal ini. Ya. Kalau kita menyadari 3 hal ini, kita insya Allah akan terjaga dari sifat dan sikap hasad kepada orang lain. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Nah, ini juga bagian dari tuntunan Islam. Ya. Kalau kita melihat ada hal-hal yang katakanlah hal-hal yang tidak baik, ya, itu Islam mengajarkan kita, ya. Kalau ada misalnya katakanlah orang berbuat tidak baik kepada kita, orang berbuat jahat kepada kita, Islam mengajarkan kita untuk al-afu was-safhu, ya, memaafkan. Jadi memberi maaf itu mulia dalam Islam. Al-afu dan as-safhu. Apa bedanya fa'fu wasfahu? Apa bedanya antara al-afu was-safhu? Al-afu itu artinya memaafkan, yaitu tidak menghukum orang sesuai dengan kesalahannya, tapi memaafkannya. Itu al-afu. Ya. Sedangkan as-safhu itu artinya betul-betul berpaling dan melupakan kesalahan itu. Ada orang memaafkan tapi tidak melupakan. Misal, ada orang nyakiti kita, ngata-ngatain kita, datang kemudian dia minta maaf. Lalu al-afu, kita maafkan. Ya deh, saya maafin dah kamu. Kamu kan kemarin katanya ngata-ngatain saya, ya sudahlah saya maafkan. Begitu orang itu pulang, dia ketemu sama orang lain, dia cerita. Tadi saya sudah maafin dia tuh. Sebenarnya saya bisa balas, cuma saya maafkan dia. Nah, berarti dia al-afu tapi tidak as-safhu. Dia memaafkan tapi dia masih mengungkit. Ya, jadi Al-Quran itu mengajarkan kita untuk naik di dalam mendidik diri kita. Pertama ya tentu memaafkan. Kadang-kadang pada saat kita memaafkan kita juga masih sebel. Ya. Ada misalnya teman kita tuh nakal misalnya, atau orang misalnya mukul kita. Ya kita maafin, tapi begitu kita maafkan masih sebel. Karena sebelnya itu kita masih omongin, ya. Kita masih ungkit, kita masih omongin ke orang segala macam. Itu berarti al-afu, tapi belum as-safhu. Kita didik lagi diri kita, ya. Naik lagi. Selain memaafkan juga sudahlah lupakan. Gitu. Nah itulah didikan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat, ya, sangat menginginkan kita ini punya hati yang baik. Nah hati yang baik itu adalah hati yang banyak kemaafannya, ya. Sudah kita maafkan. Nah ini penting ya, supaya dunia kita ini juga tidak usah terlalu tegang dan jangan terlalu kita saling satu sama lain, ya, hitung-hitung kesalahan orang dan segala macam. Udah saling maafkan. Ya kecuali tentu hal-hal yang sangat prinsip ya misalnya. Nah itu perlu ada ketegasan. Dan itu pun juga terukur. Hal-hal yang nyata-nyata kezoliman ya tidak boleh kita diamkan juga. Ya. Tapi tentu terukur juga. Gitu. Tapi secara umum memberikan maaf, ya, dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang itu adalah bagian dari sifat orang bertakwa. Maka dalam Al-Quran kan begitu, ya. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Tuh orang bertakwa seperti itu.